Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun wulane wis kliwat Rabiul Awal, tapi masih muludan. Alhamdulillah. Moga-moga niki pertanda kula lan panjenengan sami bener-bener gandrung, bener-bener demen maring Kanjeng Nabi. Sampai wulane kliwat gak masih muludan. Alhamdulillah. Muga-muga kula lan panjenengan sami sedaya tercatat dados golongan umate kang bener-bener ya demen maring Kanjeng Nabi. Arep liwat arepan beli, sing penting pengen muludan. Muga-muga ditampi amal ibadah kula lan panjenengan sami sebagai bentuk cinta kula lan panjenengan sami terhadap Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena memang sangat penting dan sangat perlu sekali kula lan panjenengan sami kembali mengkaji sejarah Rasulullah. Supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami bener-bener ngerti, bener-bener paham, ya bener-bener weruh siapa Nabi akhir zaman. Karena ya ning Indonesia ki akeh ternyata orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad tapi ternyata salah Muhammad. Buktine begitu anak Nabi anyaran akeh sing melu. Berarti dia tidak paham bahwasanya Nabi akhir zaman adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak ada nabi lagi. Ya bareng ning Indonesia dongol wong anyar ngaku nabi ya pada melu. Ini sing ngawit zaman Elia Eden kah? Ya kan, zaman Elia Eden ternyata banyak juga pengikutnya. Ya kayak wong kene ganem buah apa sih meluan. Iya. Iya kan, sampai zamannya Lia Eden itu kan ngaku dari Jibril. Sampai Jibril ditangkap polisi kah? Ya, makanya polisi sing paling hebat polisi Indonesia Jibril ditangkap, bayangin. Ya itu di zaman Lia Eden. Berangkat Lia Eden ganti Ahmad Musodek. Ya akeh maning sing meluan. Iya kan? Ahmad Musodek. Dia nyara-nyara ning wilayah Jawa. Nabi akhir zaman, ngakune Nabi akhir zaman. Arane Tukimin, tukang bakso ngaku dadi Nabi. Ya akeh maning pengikute ki si Tukimin ki. Padahal subhanallah sing aran wis beli mancing-mancing acan Tukimin ki. Masa Nabi arane Tukimin ya? Ya siapa bisa dibayangin Mbak lamun Nabi ini arane Tukimin. Nabi kita kan Nabi Muhammad. Nggih, Muhammad
Rasulullah. Sehingga ketika kita bersolawat kan enak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Kan enak sholawatnya karena nabine Muhammad. Sok nabine arane itu kimin. Terus sholawat Allahumma sholli ala yes beli tadi yes. Sholawatnya model kayak makanya perlu kita semuanya belajar tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Aja sampai keliru niru Muhammad. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar Muhammad, wis ora perlu mengarah-arah. Ning kene gake Muhammad. Benar? Ya kan akeh kan aran Muhammad ning kene, sing dagangan arane Muhammad, sing ning sawah baya Muhammad, sing ngojek ya Muhammad, sing adu jago bega Muhammad darane lho. Makanya kita perlu memilih bagaimana Muhammad yang menjadi Rasulullah. Maka baca berulang-ulang sejarahnya supaya aja sampai kita keliru niru Muhammad mana yang kita ikuti. Makanya alhamdulillah ning kene meskipun Rabiul Awal keliwat tapi masih muludan boleh. Mengapa tidak? Buktine ning wilayah kula lan panjenengan sami setiap malam Jumat itu masih banyak orang yang membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa aja kan? Iya, termasuk ning dusun kene. Karena kula sering liwat bolak-balik wilayah ini setiap sore Jumat, masjid, musola itu banyak yang membaca sejarahnya Nabi Muhammad. Mung sing dibacaki sayange ki ya kitab Arab, tulisane Arab, bahasane Arab. Kita ne beli pati ngerti ning bahasa Arab sehingga membaca sejarah ki seolah-olah dudu baca sejarah. Akhirnya sing baca ya beli paham, sing romokaken ya beli paham, sing nyalah-nyalahkaken gak beli paham maning ternyata kok. Lah sejarah mana aja kan? Maulid berjanji itu adalah sejarahnya Rasulullah. Maulid berjanji itu sejarah. Makanya marhabanan itu sejarah. Sebelah kanan nih itu bid'ah, itu kafir. Orang weruh yen kini buku sejarah. Kenapa? Karena ning sampule ditulise Maulidul Berjanji. Sok nulise Siratun Nabawiyah atau ditulis sejarah Nabi Muhammad terus diwaca mangsangara diarani sesat. Kenapa diarani bid'ah? Karena perangsane ibadah anyar marhabanan. Padahal itu lagi baca tentang sejarahnya Rasulullah sing awit abtadiul imla bismidzatil aliyya mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula wa usani bihamdi mawaridu sa'iqatan haniya mumtati amina syukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah al muntaqili fi ghururil karimati wal jiba wa astamni Allah ta'ala ridwana ya husul itratat tahiratan nabawiyah wa ya'ummu sahabata wal atsba'a wa mau wala wa astajdihi hidayatan li suluki subulil wadihatil jaliyah. Terus sampai tekan kalimat fa innahu la haula wala quwata illa billah. Apa? Ini pembukaan kitab diawali dengan abtadi ngawiti sapa ingsun al imla'a kitab kian tulisan kian bismidzatil aliyah kelawan asmane zat kang maha luhur Allah subhanahu wa ta'ala sembari ngarep-ngarep barokai Allah subhanahu wa ta'ala salawat salam terhadap Nabi, para sahabat dan lain-lain. La haula wala quwata illa billah. Pragat sambung wa ba'du. Apa wa ba'du kau kang? Bahasa kenene wa ba'duku selanjutnya. Konon bakal wa ba'du amma ba'du berarti selanjutnya.
Kadang-kadang ama ba'du keburu ama ba'du ne bae ilo keke. Iya bakal ditakoni apa sih ama ba'du jambu sing kanane mokonon kita mah. Iya ama ba'du wa ba'du selanjutnya. Apa? Fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Hamidat khisaluhu Sania. Apa? Ini menjelaskan tentang silsilah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya aja kesasar. Kenapa? Karena yang membedakan Muhammad satu dengan Muhammad yang lainnya itu dari sisi nasab. Jejer Muhammad dan 20 beda. Lebante jakang beda nih. Bapane siapa? Muhammad bin Kadma, Muhammad bin Darmon, Muhammad bin Darkin, iya kan? Nah, yang menjadi utusan Allah itu adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammadnya itu Muhammad putra Sayyid Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muttalib. Muttalib bin Hashim. Hashim bin Manab. Manab bin Kusai. Kusai bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihar. Fihar bin Malik. Malik bin Nadr. Nadr bin Kinana. Kinana bin Huzaimah. Huzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudor. Mudor bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Selawe apal jakang baka wa ba'duni apal nasabi apal dadi ne beli apal karena markabana ne mung luru berkat baik. Iya, kitab yang dibaca itu bukan sebagai sebuah keilmuan. Sing penting bahkan tes mangan baka tes bacakin mangan barang pragat tulis. Sehingga kitab yang begitu dahsyat menjelaskan tentang silsilah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dicerna sebagai dimensi keilmuan. Ya ini menjelaskan nasab. Loh, kenapa? Karena nasab itu penting. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal-awal dibantah menjadi rasul itu gara-gara nasab. Kenapa gara-gara nasab? Karena Nabiuna Muhammad lahir di kota Mekah. Sedangkan pada waktu zaman itu Mekah itu adalah orang-orangnya itu dalam kondisi bobrok, nggak punya pendidikan sama sekali. Umah be kayak iyong ngulang ali. Umay wong Mekah. Iya. Makanya ketika lahir Nabi di tanah Arab, orang Yahudi Nasrani itu protes. Mangsa iya anak Nabi lahir di tempatnya wong goblok. Nggak mungkin Nabi lahir di tempat yang kumuh. Loh, kenapa? Karena tidak ada satu Nabi pun yang lahir di tanah Mekah kecuali Nabi Muhammad. Blenangel cek sejarahnya. Ada nggak Nabi yang lahir di kota Mekah selain Nabi Muhammad? Nggak ada. Nabi Ibrahim itu di Palestina. Makanya orang Yahudi dan Nasrani awal mengkritisi tentang kerasulan Muhammad dari sisi mana? Silsilah. Emang lu siapa yang ngaku jadi nabi? Loh, kenapa? Karena yang namanya nabi itu pasti turun temurun. Dzurriyyatan ba'duhum min ba'd. Ini turunan dari mana nih Muhammad? Ketemu ujung-ujung ngaku jadi nabi. Setidaknya nabi itu turunan Ibrahim. Akhirnya ditelusuri, ketika dibedah tentang silsilah ini mereka baru sadar. Ya iya, meskipun di tempat kumuh sekali pada waktu zamannya Nabi. Kayak ngapa maka waktu pun wonge geger baik, bulet baik. Ya kak baik, yo suruh ngampret kok. Kita ngomong makanya konene ndarani anti Mekah konene gini. Ini kiai anti Arab, itu anti Arab memang sejarahnya konon. Ya, waktu zaman Rasulullah kenapa diprotes habis-habisan dari sisi nasab? Karena nggak ada nabi lahir di situ. Makanya Yahudi memprotes, maka diungkap dari kitab ini tentang silsilah. Kenapa cuma sampai Adnan? Karena kalau orang Arab itu sudah tahu wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa mun
Kama wa'adnanu bila raibin, kalau Adnan itu sudah tidak diragukan lagi inda dzawil ulumin nasabiyah, bagi orang ahli nasab yang ada di wilayah Arab. Siapa? Itu adalah turunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Jadi silsilah ku penting. Ya, barang kita ne wong modern ki kelemahan dasarnya apa? Silsilah kehidupan. Maksudnya jangankan dengan sejarah desa, jangankan dengan sejarah kabupaten, sejarah negaranya, sejarah awake dhewe ternyata ora weruh. Buktine, buktine kula lan panjenengan samining nasab beli apal. Sok masih ana beli wong zaman sekian sing apal nasabe padu pitu memang dhuwur. Nabi Muhammad mah selawe, maukah kita bisa aja selawe pitu? Masih ada sing apal beli? Laka maksudnya kan ketika engkau tidak pernah menghafal nasabmu, apa ini menandakan, ini membuktikan kamu bukan anak-anak yang soleh. Kita mata klaim mekonon bae tersinggung ya sih. Kenapa? Karena anak yang soleh menurut hadis Nabi kan jelas, anak yang soleh itu adalah anak kang gelem dongakaken wong tua. Bahkan beli wurun nasabe wis katon, berarti orilok dedongakin. Kalau kamu mendoakan orang tuamu, pasti kamu tahu dengan nasabnya. Loh, kok begitu? Ya iya. Loh, bisa nih beli ketemu nasab kan beli lok dedonga. Sok bakal sore didongakaken ila arwahi bapakun anak bine beli. Anak berarti bapak tuannya weruh bakal bapak nirane mau nendongakaken berarti ning buyut weruh. Zaman sekin ning buyut dewek beli apal. Nah iya, ya inilah kelemahan manusia-manusia modern, dengan nasabnya sendiri, dengan silsilahnya sendiri, beli paham wari tempatnya wali mau buru kampe wis diara aja kita muter-muter wali sanga ya kan, mau Syekh Kuro Parak Jakaderga, mana nanjak Mang Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati, mana Sunan Kalijaga, anane mana aja wilayah Kadilangu sing nanjak mah Sunan Muria, kuburane wali sanga apal kabeh, kuburane bapak tua dewek beli weruh. Kejadian lah iya, maksudnya apa? Ya disinilah manusia-manusia modern membanggakan sesuatu yang ada di luar, tapi mengingkari kehebatan yang ada dalam kehidupan kita. Wali yang terhebat itu siapa? Ibu dan bapakmu dalam kehidupan. Kok bisa aja Kang? Ya mengapa tidak? Ya mereka yang begitu jelas jasanya kok. Kita bisa gede semene ki siapa mau nih ngurusi? Wong tua lanang, wong tua wadon, endeke wong kanak-kanak dibanggakan, endeke dewek kliwat bae. Dalam hal apa? Ya mbuari bab keilmuan, bab apa? Paduning lebadonga be. Maksudnya Kang, sok bakat tahlilan ning wilayah kene. Imam tahlile ki endeke wong kanak-kanak didongakaken, endeke dewek kliwat. Bokat ngene sok dicek. Ka bakal lagi ngimami tahlil ka rongokaken bual menyana ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, pasti itu harus nomor satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya dan para sahabatnya. Oke peragakan wa ila hadrati jami'i auliya illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha fi bariha wa bahri wa ila hadrati sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syarif Hidayat Syekhin kasebut kabeh sing babat desa kene kasebut beli kliwat kan Syekh Dadul Kahfi kliwat di loh padahal parep. Kenapa Syekh anak-anak kita doakan hari wong tua dewek kliwat? Wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat, kanggo arwahe wong muslim lanang muslim wadon min masyarikil ardi ila magharibiha sing bugas wetan tekan bugas kulon fi barriha wa bahriha sing mati ning darat atawa mati ning laut udara mah beli disebut
Iya iya kan ada Kang yang bagian mati ning udara ganggar ngetepluk konen iki. Mangane wis ora susah disebut bakal ngetepluk bakal beli ning darat ya ning laut. Makane fi barriha wa bahriha kok wa min qafin ila qafin sing pugas tekang pugas wa ila arwahi ahlul ma'la wa ahlu subaika. Bayangin Pak, kuburan Ma'la karo Subaika ku anane ning Arab Mekah karo Madinah didongakaken sing dikubur kana kok kenal bega beli kita. Iya ila arwahi ahlul ma'la wa ahlu subaika. Siapa sing dikubur embuh tapi didongakaken, tapi ahli kubur desane dhewek kliwat maning. Padahal sing dikubur ning kono kok mboke ya dikubur kono, bapane dikubur ning kono, bature dikubur ning kliwat. Jadi kita lebih mengunggulkan milik orang lain ketimbang apa yang ada dalam kehidupan kita. Sampai dalam dunia perekonomian pun sama seperti itu. Tangga dewek warungan tukune ya mana-mana. Halo? Halo? Tangga dewek warungan tukune mengalpa. Iya? Ya ini kelemahan manusia-manusia kita. Ya, bahkan ning warung sing parek menganyang ki wani retel kene. Bahkan ning alpa wani nganyang. Kenang apa? Di sampean mah blindukung ning perekonomian yang ada di dalam desa kita. Tuku ning toko kun mah jakang larang, ning kana memurah. Bagian larang nggak parek. Ya kadang-kadang kongkon sing beli dagang kongkon ora sesek, bakal utang ning lebak ini, bakal tuku mana-mana, ya merengkel weteng suwe-suwene. Ana ning kene sing mekonon. Endak kan berkerudung tuman menusa kaya kene. Hari ning warung tangga dhewek utang, wakawaya nanyang ibu, ora ya aja semono aja sekilo nak kadang oling mek dewek just sira ku ceplike ko ya akhirnya ya wis ya engka nama sawidak 5 cek sira apa di 50 bae sekilone ku ya wis karuan dia nyanyi 50 begitu wis ditimbang dibuntel balik nyerowok imbu ji yakin mah ya kongkon je warung beli gelis bangkrut kaya konon tapi bahkan ning warunge wong kanak-kanak wani beli nganyang ning ngalpak wayai susuk-susuke langka dipai permen sewot beli serok ngucang permennya kumpulakan kah susuk 100 bayi permen susuk 100 kumpulakan ke ningal pak kita ping 10 100 cak di permennya oli beli ning tangga dewek mengotot sirah kiyoman maksudnya aja kan kita harus dukung ekonomi yang bergerak dalam lingkungan kita bisa aja mana-mana tukune selagi ning wong dewek masih anak kenapa kita tuku mana tapi larang ya Kang daripada sampean ngupai 100 perak ning bocah pun mangsa delemah tapi bakat tuku batine mung 100 diterima beli jadi bagiannya larang wis hitung-hitung belanjani batur dewek iya tapi ya Kang tapi apa singarane Alfamart, Indomaret begitu mendapat untung jutaan bahkan ratusan juta ilok beli bebagi ning wong kene ana sing ilok kebagian bonus Alfa ana sing ilok kebagian bonus Indomaret tapi bakat tanggane sampean sing warungan sampean langganan ning kono begitu gledak wong tuane mati selamatan 40 dina oli berkat beli bonus kan 100 dina selamatan gawe berkat maning kebagian beli yung sampiane tuku ning kono bae sok ditung Wak sekali berkat kapira regane ana jangan ayame ana sambel gorenge ana mine ayo ya beli lamun dibuntel nasi rames padang Kak 15.000 kan Kak paling murah berkat ora pun ketika kula lan panjenengan sami mendukung perekonomian seperti itu maka niscaya kehidupan kita ini maju. Kenapa kita tidak pernah maju? Karena kita tidak pernah bangga dengan apa yang kita miliki. Dari sisi nasab ya wis kliwat gitu wis sadoh gitu. Tapi itu tidak ada diajarkan dalam Islam jare siapa saking beli tekan kono belajar. Buktine anak cucu Rasulullah itu hafal banget dengan nasab.
Siapa aja Kang? Sok takon para habaib. Habib siapa? Habib siapa baik serok. Takon beb sampean jenenge sinten? Habib Gin. Bin siapa? Bin Gin, bin Gin, bin Gin, bin Gin. Mentok beli tekan Kanjeng Nabi. Mentok beli. Mentok. Maka begitu anak Habib silsilah beli mentok tekan Nabi, berarti Habib palsu. Dia kenapa? Ya karena yang namanya Habib itu adalah turun Rasulullah. Hari je bakal beli mentok terus diakui dari Habib, ya Habib kabeh dadi ngaku tinggi. Ini tadi ini golongan kayak ini dudu Habib kan ora apal silsilah yang buyut beli berut. Baka waya rayaan maka wong iya HP lu melu mangkat ziarah kubur ning semak bapak. Wong pada baca Yasin, baca doa ning kuburan dewek ngadlangap. Lah apa kuburane bapak jemeng di iki kalem blisin. Ana maning wong kaya konenku. Ake teka wonge ki teka. Leban tirang dodoke wong kaya kene. Kuburane bapak dewek beli ketemu. Iya, lah maksudnya apa? Orang yang hebat itu, kan? Titenana. Orang-orang yang hebat itu adalah orang yang tahu dengan silsilah itu. Bahkan manusia orang buru silsilah ya, bisa aja ngimpi dari wong hebat. Mangsa bisa sampai kapan gitu. Kalau kamu tidak tahu dengan silsilah, bisa aja ngimpi dari presiden keduburan. Nyalona bupati bakal beli buru silsilah mangsa dadia wis aja bupati sok nyalona kuwu kalau kamu tidak tahu dengan silsilah yakin mangsa ngara dadi sampai tekan kapan bisane nyalon kuwu ku dadi kenapa karena weru ning silsilah bapak kita arane kun bapak kunku putune kun bapak buyute kita arane kun buyut kun duwe anak kun oh berarti karo kanta tunggal putu gitu ki dipareki beli jawel sira kedulure kita kaya rapan nyalon wong sedulur mah kudu dukung karena sing arane sedulurku pegota gulune gajah asal aja pegot wong meduluran jadi kita arep nyalon dukungnya tak dukung ning kono dah lagi arep nyalon memekonon kana serot. Ya kenapa? Karena dia tahu dengan silsilah. Makanya orang yang hebat itu minimalnya itu tahu dengan silsilah kehidupan. Kalau tidak tahu silsilah, jangan punya keinginan hebat banget. Angel lah gitu. Karena kita ini akan menjadi hebat ketika kamu jadi soleh. Syaratnya soleh adalah orang yang mau mendoakan orang tuanya. Bareng kita ndongakaken wong tua kaya wong nyatu kah? Panenan catuan ngenem siji ngenem sing dimet dudu jajarane pisan ngemet catune bae gitu beli cakang wong kene jare sapa tak hitung ta maksudnya singaran seminggu pirang dina pitung dina Ahad Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu ndongakaken wong tua bakal bengi nah ngaku kan sesene mah ndongakaken wong tua bakal bengi Jumat, bengi Sabtu, beli bengi Minggu, beli bengi Senin, beli Selasa, Rebo, nyatu kan? Kesemono kok kepokok ning masjid, ning tajuge, ana wong taklilan ngepel kan? Kadang-kadang jaluk ndongakaken wong tuane kira-kira ila arwahi bapakun 5.000 upaya kalem blisin ya kenapa inilah kehebatan wong tua kula lan panjenengan sami ngelingaken anak putu tukang lampu ya ke wis ya itu kan tiga nawak mau kan iya ya adat ya adat dalam semua acara pasti ada
kendala, tidak bisa disalahkan siapapun ya. Siapar di kemauan jerit-jerit itu melas. Ya kayak tukang son, tukang lambe juga selalu ingin menyuguhkan yang terbaik. Tapi kenapa aja Kang mau kan kader ke salonnya masih muni melas, tukang kameramen juga ingin ngambil gambar. Lamun kita mau peteng kita yang ngomong baik kameranya kan peteng ribet. Oh, ndarani suara tanpa rupa maningin. Ya, ya. Jadi silsilah itu penting. Silsilah itu sangat penting. Para habaib turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tahu dengan silsilah kehidupan. Makanya kitab berjanji ini awal yang diceritakan itu tentang silsilah Rasulullah sampai tekang Adnan. Supaya apa? Supaya kita nih jelas Muhammad mana yang kita ikuti. Karena di zaman sekarang banyak orang yang mengklaim dia itba Muhammad Rasulullah, dia ikut Muhammad, tapi ternyata salah Muhammad. Buktine tinggal lakunya karepe dhewe. Masa wong bilang Nabi Muhammad takbir Allahu Akbar nggal warung dipepreki, salah Muhammad nih rugi. Muhammad Rasulullah tidak seperti itu. Makanya yang dibahas ning berjanji itu dari sisi nasab. Karena Yahudi Nasrani memprotes Rasulullah diangkat jadi nabi akhir zaman ini dari sisi nasab. Dari mana Muhammad itu muncul? Kalau memang itu adalah turunan Ibrahim, pernahkah Ibrahim itu bertempat tinggal di Mekah? Itu pertanyaan orang Yahudi dan hampir tidak terjawab. Tapi yang Nabi Muhammad bapak karo Gusti Allah ya, Pak. Begitu Yahudi Nasrani mempertanyakan tentang kenabian Ibrahim di tanah Arab, langsung turun ayat. Katakan Muhammad, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Katakan kepada Yahudi Nasrani, ini ada makom Ibrahim. Apa makom Ibrahim kok? Makom Ibrahim iku rikalane Nabiullah Ibrahim bangun Ka'bah. Sikile ki ngedek watu. Begitu sikile Nabi Ibrahim ngedek watu, watune ki jeblos. Dadi anak tapakan sikile ning kono. Maka itu yang dikenal dengan makom Ibrahim. Masih ana beli sampai sekian? Masih dijaga beli? Dijaga, diurusi beli? Diurusi. Berarti Islam sangat peduli dengan peninggalan artefak sejarah kehidupan. Jelas? Ning Arab ki makom Ibrahim diurusi, diopeni. Tempatnya Nabi Ibrahim, Nabiullah Ismail ning pinggir Ka'bah diarani Hajar Ismail. Dirawat enggak? Dirawat, diurusi beli? Diurusi. Tempatnya emboke Nabi Ismail luru banyu kanggo anake pada waktu kelaparan ning tengah padang pasir berlari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Masih ana beli? Diurusi, dijaga. Tempatnya Nabiullah Adam alaihissalam ketika pertama kali bertemu dengan Ibu Hawa di salah satu gunung yang sampai hari ini gunung itu diberi nama Jabal Rahmat. Masih dijaga beli? Masih ditekani beli? Lihat bagaimana Islam peduli dengan artefak peninggalan sejarah, dijaga, dirawat, diurusi. Bahkan masih banyak orang yang datang ke situ melihat jejak-jejak peninggalan. Kenapa kita ningkene begitu ana wong bangun kuburane buyut dikapir-kapiraken? Sok mikira sok. Kenapa ketika kita dua peninggalan batu yang bersejarah begitu diopeni, diurusi, dipayahi menyan segala-gala, dikabir-kabirakan? Ini kelemahan manusia modern. Nggak paham dengan cara orang tua kita dulu menjaga harta dalam kehidupan. Wong bengen mah kita dua alas, dijaga alase. Karo apa? Ora perlu pas pampres, ora perlu satpam, ora perlu menusa. Jagane karo apa? Wong tua pengen cukup dikebuli karo menyan ning pinggiran alas. Anak putune diwara aja mancing-mancing ngono akeh jin sira. Akhirnya anak putuane beli mancing alas. Wutu beli alas. Wutu. Tapi karo itu mual tahayul, itu sesat, kafir, enggak ada apa-apa. Pragat alasnya dibabat dadine kah? Kamu tidak paham cara orang tua jaga. Ana wiwitan gede kupeng karo lawon.
Iya kan? Maksudnya apa? Aja ditegor. Gini mani, itu kafir, itu sesat. Tabang, karena ini sumber kemusyrikan. Akhirnya wiwitan gede ning desa kene entok kabeh. Apa yang terjadi ketika pohon-pohon besar yang ada di sekitar kita habis? Maka matahari akan langsung menyentuh kepalamu. Jagate panas, laka aub-aub. Baka jagate panas, srengenge langsung antem mengendas, nafsune ning tenggok. So gampang gegere, gampang ribute, dudu jin setan merkayangan mbak urusannya. Makanya wong tua pengen, bahkan wiwitan gede dijaga aja sampai ditegor. Untuk apa? Satu, untuk menahan abrasi, untuk menahan erosi. Kenapa? Karena hujan yang turun ketika ada pohon besar itu nempel dulu di daun. Jelek, baru murag ning lemah. Baka wiwitan gedene langka, udan sing dhuwur langsung ngantem lemah. Lemahe muncrat kegawan ning banyu, nyemplung ning kali. Akhirnya kaline dangkal. Udan maning banjir, dudu jin sing ngamuk. Kadang-kadang kita nggak pernah paham dengan cara orang tua kita menjaga tata kehidupan. Didadekakan suguhan untuk apa? Untuk melihat ekosistem alam yang ada di sekitarmu. Suguhan iwak ya kudu jejak iwak wadere ana, sepate ana, bedike ana, sili kudu ana. Buru iwak sili. Bocah sekin wis mangsa weruah iwak sili. Masih akeh ning kene. Masih akeh? Berarti ketika sili itu tidak bisa hidup di desamu, mengandung racun apa desamu sampai ada makhluk yang tidak bisa hidup? Jadi itu kajian ekosistem alam. Dudu urusan jin setan merkayangan. Kadang-kadang kita beli paham. Kongkon sedekah bumi. Surabaya apa sedekah bumi? Itu sesat. Itu bumi tidak boleh. Siapa sih nyembah bumi? Arane sedekah bumi. Njaluk ini siapa? Gusti Allah. Allah tidak butuh sesaji, Allah nggak butuh tumpeng. Ya orang nggak sapa-sapa, nggak dewek ditumpeng. Nang bukti ini perangkat sedekah bumi ana sing dijejel-jejel nang bumi tumpengnya. Oh raja. Makanya kita punya cara, kita punya istilah. Kalau kamu belum tahu, kalau kamu belum tahan, tolong dong jangan disalah-salahkan dulu. Kamu telusuri dulu asalnya bagaimana, tujuannya apa. Kadang-kadang dawu Islam telung bulan galu wong kafir kabeh. Tahlilan bid'ah, marhabanan bid'ah. Ya, yang deleng wong ziarah kubur neraka kun apal banget ke dalam neraka bocah ini. Apa sering bulak-balik mana tuh bocah? Iya enggak wong di neraka akan kabeh sih. Apa maning deleng bocah nom sing tangkrang tongkrong ning perapatan itu jelas kafir, mengundang kemaksiatan. Apa pasti bakal si nongkrong perapatan ku maksiat kabeh. Haja blaga. Ya lebih baik kan kita duduknya di masjid. Oke, di masjid baik. Tapi apa di perapatan itu selamanya tidak baik? Ya enggak juga dong. Contoh aja kan, contoh, ya kan, anda wong tabrakan glubrak, motor tiba kabeh, sing nulungi ki, sing nongkrong ning perapatan, sing wiridan ning masjid, nggak wis meli ganjaran siapa? Aja dikuasani dewek, wah ganjaran. Nah makanya jangan terlalu cepat menyalahkan orang lain. Pasti ada sisi kebaikannya, ada sisi keburukannya. Makanya mari belajar saling menghargai. Ya, kenapa dakwah Rasulullah itu sukses? Karena sing ditiru di Quran wa Kanjeng Nabi. Ya, ngajak masyarakat. Siapa yang Rasulullah tiru? Mungkin beliau terinspirasi dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Ya kan ketika harapan oli wahyu sing Gusti Allah, innaka bil wadil muqaddas sitwa fakhlaq na'laik. Musa, sekarang kamu di tempat yang sangat suci, buka sandalmu. Fastami' lima yuha, dengarkan apa yang aku wahyukan kepadamu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah. Akulah Tuhanmu, enggak ada Tuhan lain kecuali ngaku. Sebarkan kalimat ini kepada seluruh makhluk di alam dunia.
Akhirnya siap dari Nabi Musa. Terus apa sangune je Gusti? Wa matil kabiyaminika Musa. Sing ning tangan-tangan gua apa? Hadza asoya. Ya mung sekedar tongkat. Tongkat apa? Kayu. Kayu apa? Pang tugel mau neku Gusti, wis laka godonge, wis laka getahe, sudah menjadi sampah kehidupan masyarakat tapi tercekel. Bagus Musa. Kalau kamu sukses, ingin sukses dakwamu, pegang yang selama ini dianggap sampah-sampah masyarakat. Kamu harus rekrut mereka masuk dalam genggaman tongkat kehidupan. Itu yang dilakukan Musa. Ranting kering, godonge langka, ditandur beli dati, dianggapnya sampah, kader pegawainya mabok wae, gelantang geluntong, candakan bocah kaya kono. Pak Kuwo, majelis ulama dirangkul golongan kini cek didadekaken tongkat. Lah kenapa? Ya begitu dilemparakan ternyata ulah aja bocah kini. Ulah beli dicandak, oh dilegi kabeh sira kuburannya. Ya ketika diperintah oleh Allah fa'alki, balangakan Musa tongkatnya. Begitu jelek dibalangakan jadi apa? Jadi ulah. Bocah kaya konon diumbar nyokot. Tapi serok candakan dari tongkat dikongkon mun dipegang nurut bakal wis diopeni mah. Mangane ngedukun ya nurut golongan ulakin ki mah. Jadi Rasulullah seperti itu. Ya, siapapun beliau rangkul dalam kehidupan, tidak pernah memukul. Dalam kehidupan siapapun beliau ajak tapi tidak pernah ngejek. Nabi Musa sama pegang tongkat. Alqima fi yaminika. Balaghasan Musa fa idza huwa su'ban. Ternyata jadi ulah klasat. Begitu dicandak maning. Jadi tongkat. Makane Pak Bu, ketika engkau melihat ada orang bisa nyandak ulah kerus dadi keris, nyandak ulah dadi watu, mungkin enggak? Ana contohnya ning Qur'ane. Sakane bak ilmu durung tekan kono aja kaken komentar uripku. Anak sing bisa model kaya kononku. Mun ndeleng ujang Bustami itu, tahu itu kafir, meneng ilmu nira durung tekan kono. Ada orang seperti itu. Ya, lelawa mambur candak, set jadi watu. Ngono mah watu beda di lelawa dadi susu. Nah iya, ono mesulap tongkat ini bisa jadi ular. Bisa tongkat didol terus tuh ular. Mau manuk prakutut dadi keris ya prakutut didol itu keris ning pasar. Tapi orang-orang tertentu bisa. Ada contoh, yang Quran contoh aja. Nabi Musa ulah dicandak dari tongkat. Jadi wong kene ya bisa bae, wong kene ana sing bisa model kaya kono. Ya tapi ya sing akeh sulap tapi. Ya kenapa? Karena ilmu perdukunan setelah lahirnya Nabi Muhammad itu hancur. Dulu dukun itu adalah orang yang bisa dipercaya 100%. Kenapa? Karena dukun sebelum zaman Rasulullah itu bisa mengakses pintu langit, bisa curi berita dari langit. Itu bukan berita ebel-ebel, wah, dudu berita hoax, secret A1. Rahasia sing mudun. Makanya dukun zaman bengen prediksinya tepat. Beli kayak dukun zaman sekian, wah, sembar sembur warase beli bacine bae kan kak. Dukun zaman pengen subhanallah. Contoh aja kan, contoh ketika Fir'aun, ya kan, Fir'aun ngimpi nguyuh dadi serigala nyamber dheweke. Siapa sing bedari impen mau? Dukun. Gusti Fir'aun, engkau anak bocah turunan Bani Israel sing bakal ngancuraken kerajaannya sampean. Bener belum? Bener, 100% kebenarannya. Kenapa? Karena bisa ngakses berita langit. Sekian akeh dukun akeh. Tapi ya hati-hati, rata-rata 378 kan kok. Buka be pasale. 378 rata-ratanya. Ya kenapa? Ya karena orang-orang modern itu kecenderungannya bukan menolong orang, bagaimana menjadikan segala sesuatunya itu menjadi materi. Ini kelemahan kita.
Makanya Rasulullah jelas menyatakan idza azamat ummati dinaron wa dirhaman ukhidat haibatan min haibatil Islam. Kalau umatku sudah mengagungkan dinar dan dirham, yang dikejar itu harta, benda, maka hati-hati, kehebatanmu akan Allah cabut dalam kehidupan. Sehebat apapun kiai, bakal wis mbulatane duit, mari hebate. Oh, kepinter gawe proposal hotel mangsa burung asro. Kiai yang hebat sing ora kenal karo proposalnya langsung Gusti Allah. Dadi serok beli wis kiai pengen mawa beli lok nyadongi seser dalan-dalan. Kenapa? Yakin ini milik Allah. Saya membangun di jalan Allah. Yang akan kasih rezeki Allah. Selesai urusannya. Kun mau pikir dikit, sapa kini sing dimetiku, sing sugi kuwen. Wah, beli kuat gawe masjid. Padahal kamu bikin masjid itu bukan karena kebutuhan masjid, karena gengsi. Kalau bagus kalau masjid di tangga. Ya iya, kadang-kadang hanya untuk menghilangkan jejak khas masjid. Nah ini yang terjadi dulu. Kenapa orang dulu hebat-hebat? Karena harta sudah tidak pernah dihitung. Itu yang diajarkan Rasulullah, yang sekarang tidak tertanamkan lagi kepada orang-orang modern. Sing dihitung duit, Pak. Ya sampai tekan kita. Bakal diundang ngaji ku pinten ya Kang. Memang kita ini organ ada regane. Nah iya, sampai tersebar kabar Hasan Wahyudin kalau tidak sekian puluh juta nggak mungkin datang. Sok takon panitia nih panjer pira nih kita, nggak ada urusan. Makanya untuk menabrak hoax ini, ya wallahi sampai hari ini saya nggak pernah menentukan tarif. Emang saya PLN anak tarifnya. Ya supaya berubah ya masyarakat kan ya. Karena kabar sudah mulai rame gua. Hasan Wahyudin sekarang sudah pasang tarif apa? Ya, kalau saya sempat, kalau saya kosong saya siap. Ning endi bae kapan? Baik. Amplop orang lagi ngurusi ujareng kono. Biarkan Allah yang akan membayar saya. Bagaimana cara Allah membayar? Ya orang angel Pak Gusti Allah. Ning atine panitia kudet semene berarti gini. Siapa yang ngasih tahu panitia? Saya nggak ngasih tahu, takon supir mangsa beruang. Ya takon pengawal orang berburu acan. Siapa yang menjatuh semene gini. Begitu dideleng ana mati lampu ngajine suwe kok tambahi bisa jadi gini. Ya kaya guyon gini panitia kita mah. Nah iya, ya tapi bukan itu tujuan pertama saya. Tujuan utama saya satu, bagaimana menyadarkan pemikiran masyarakat dalam kehidupan. Nah, iya, yari sekedar ngurusi luruh duit, ngapain sih muter-muter kayak gini? Saya cukup teken kontrak dengan televisi 1,6 miliar. Saya tolak, enggak. Saya lebih konsentrasi kepada masyarakat saya. Oh manjing ning TV, kono ini sinar ke TV. Mana sing sugi TV, kita nih beli gablek apa-apa, amal langka, iya kan? Nah iya, bakal kini orang dipakai, ya wis berarti amalnya kita gede. Enggak ada urusan. Jadi pernah nggak Kiai kecewa setelah diundang sama saya? Nggak pernah kecewa. Loh kenapa? Karena kecewa itu berawal dari sebuah harapan. Aduh kini ngaji berarti amplopnya gede. Wah yoli pak pelepas sesak weteng busro. Tapi ketika kita berangkat tanpa membawa harapan, dikasih berapa? Emang saya jualan apa? Makanya santai urip gua. Gembuyune ya nglaka ora. Ngomong bet-bet beli sewot sambian. Iya kan? Nah iya kenapa? Karena ketika ungkapan itu dari hati maka akan diterima dengan hati. Ketika ungkapan itu berasal dari akal maka akan diterima dengan akal. Ketika ungkapan itu keluar dari emosi maka engkau akan menerimanya dengan emosi. Itulah kehidupan manusia. Bukan ngandel sok dites ning bocah cilik. Agagen karo sapu, tapi ning atine guyonan gemuyu. Tapi ketika atine njrem-jem sengit, sentak sepisan bisa nangis bocah. Kenapa? Dia punya rasa dalam kehidupan. Makanya mari belajar ya tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Aja nyalakaken wong dikit, gerayangi awake
Dewek itu yang diajarkan agama Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dulu. Wong sejen engko barengkin kewalik, wong sejen kokon pada bener dewek nempu. Segolongan menusa jarkoni ki. Apa aja Kang jarkoni? Ya bisa ngajar orang bisa ngelakoni. Jari yang bahasanya gerobak bodol dipakoni, pinter ngobor olah bisa ngelakoni. Ya inilah kehidupan. Ya, jadi jangan suruh orang lain untuk menjadi baik, untuk menjadi benar, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Sok dipikir ngongkon awake dhewe kongkon dadi wong sabar, kongkon dadi wong bener, kongkon salat ngibadah gampang kangel. Ayangel ngongkon awak dewek kok. Ngongkon awak dewek wis semono angel terus ngongkon-ngongkon wong si priben. Yang menjadikan dirimu susah karena kamu terlalu tinggi mengangkat derajatmu. Saya diperintah oleh Allah, jelas ayatnya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini perintah Allah. Kapan Gusti Allah ngongkoniku? Ini ada ayatnya. Ayat ini dipakai bagi orang yang sudah menjalankan, maka durung ilung jalan akan menang. Hadir dawu Islam tulung bulan petang-tang pedung-tung. Dah iya sok hebat, enggak luwung kafir kabeh tahlilan bid'ah, marhabanan bid'ah. Wis aja kakek ngomong mbak kanding kene, ku aja ngomong bid'ah, aja ngomong sesat, hari masih dipirim berkat dipangan, Mbak. Rewel hira murid. Sak Pak suwe-suwe neng rong hari dijorna benung tak bocah iki. Hari diladeni ya konene ngaca parah konene. Diladeni ngentokna waktu. Diajak debat beli bisa dalile orang ngaji ora apa. Lha kan ya bakal kanda keilmuan isok bakal kandane keilmuan luruhe wong NU. Sejene NU durung pati ngandel Pak. Karo ngomong bel metu geni bakal duduhan metuan pondok pesantren orang percaya. Loh kenapa? Ya karena bagaimana dia paham dengan Al-Quran, ilmu alatnya aja nggak punya. Waca terjemahan depak ruwet dewek. Sesungguhnya kami, oh berarti kami Gusti Allah wakil disirah. Mungkin nenek kami sih, iya kan? Nah yang berbuat ngampret suruh. Kita kembali ke Quran, kembali balika, bukan sudah membedal maunya. Hari Kiai NU, santri NU kongkon kembali yang sing awit pengen ora adu-adu sing Quran sih. Makanya kalau Islam pengen bener ya kembali ke Quran, kembali ke hadis. Iya Jakang, iya betul. Tapi siapa yang paham dengan Al-Quran? Siapa yang paham dengan hadis? Para kiai kan. Jadi kalau Islamnya pengen bener, maka kembalilah pada para ustadz, para kiai. Kenapa? Karena mereka yang paham Quran, jelas. Orang cerdas ibadah. Jadi ini susah keduburan ngangkat awak. Kadang-kadang kita mikir kalau saya mati nanti masyarakat bagaimana? Anak kita be masyarakat mati ya wis rusak. Bakal rusak wah Islam. Loh, ya aja maning tingkat kiai-kiai kene, aja maning tingkat kiai-kiai Indonesia. Nabi Muhammad itu manusia paling hebat. Tapi begitu Nabi Allah Muhammad wafat, apa bubar Islamnya? Oh, karena Islam tidak pernah tergantung dengan siapapun. Itu milik Allah. Nah, kan aja sok hebat muridku. Mulamun kita mati apa dikit sih. Islam jalan mangsa wuru mah. Ngawit zamannya Syekh Datul Kahfi lah ini bagaimana yang ana aja ternyata penerusnya Cakrabuana. Ya kan? Walaupun santrinya itu perempuan, ya, tapi anaknya bro yang melanjutkan. Iya kan? Nah, iya Pangeran Walang Sungsang konen kagelar ki kuwo sangkan dua gelar maning iman udun wah pirang-pirang gelare durung sing anak wadone Nyirara Santang dua anak Syekh Syarif Hidayatullah sampeyan dadi saksi penyangga sejarah ya Syekh Datul Kahfi mudun Mengtanah Jaya bukan hanya manusia yang Islam loh, siluman bisa Islam. Syekh Datul Kahfi kiai sekian borong-borong Islam akan siluman kangga dewek tukaran baik beli melu-melu.
Ya, iya, jadi Syekh Datul Kahfi itu adalah sebuah cerita sejarah, bukan hanya sejarah, bahkan kenyataan dalam kehidupan. Bukti nih Kang, lihat Syekh Datul Kahfi wafat di abad 14. Berarti bakal abad 14, kini wis abad 20. 21 kan? Ya abad 20, zaman milenial. Berapa tahun? 600 tahun setelah wafatnya Syekh Datul Kahfi. Delengan kuburane bae sampai hari ini masih bisa mempersatukan masyarakat. Maksudnya sok tekaha ning kuburane Syekh Datul Kahfi. Wacane kabeda-beda, tukaran beli. Ya pojok kanan wacane ilung loh kene subhanallah. Orang kayak gitu sing ziarah wis arep sapa bae, arep wong Golkar, arep wong PDI, apa dipilih mana? Golkar itu sirap ya? Belum bisa. Wafatnya saja masih bisa menjadikan masyarakat ini bersatu. Wafatnya saja masih bisa menjadikan umat ini bersatu. Kita sing ngurip boro-boro mempersatukan umat sing wis guyub dipecah-pecah. Gara-gara sejen kin kunut kin beli kunut misa gawe tajuk maning kin trawene 11 kin trawene 13 ngali masjid misa maning. Akhirnya sedesa pirang-pirang masjid nggaweni bae masjid ngesenane mada beli sirap. Wah sak dicek masjidnya. Wakawaya subuh ngecek masjid, hari Jumatan tepek mangsa wurungan dari seminggu sepisan. Itu ngeceknya subuh sok, parking masjid, wayai subuh, hitung jamaah karo jendela, ake jendela, sok. Ya karena ya ini kelemahan kita manusia modern. Kenapa sih kita mudah berpecah? Ada urusan kunut, ya itu bagaimana saja takon bagaimana Allah, kehebatan Allah salah satunya itu menciptakan manusia berbeda-beda. Kalau kamu tidak suka dengan perbedaan, berarti kamu menghalangi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Apa beli musuhan karo Gusti Allah sirap. Masih sejen yang kunut sira beli yang menengah. Hari sing imami kunutan sirane beli lemak mum sira sing beli kunut dewekan kongkot dadi imam kono. Enak temen tajuk oli gawene kita masjid oli bangunnya kita dongol ketemu pengen dadi imam bae ngajine ngentik mau sirane ngana wak menusa kaya kononku bersatu beli gelem bersatu nyumbang beli apa beli ngomong bae pinter anak kentong dialog-aloki kentonge anak beduk dialog-aloki beduke nyumbang membeli lo ke bojoku. Nah iya, ya makanya Al-Quran mencontohkan kekompakan manusia dalam kehidupan itu dalam surat An-Naml, kayak semut kan. Semut itu binatang yang paling lemah, tapi ketika bersatu, subhanallah, walang sing semada gedenya kegotong. Benar? Padahal lamun semut ketibanan walang mati ukurannya kan. Tapi karena kekompakan semut, kegawa beli walang gitu. Kegawa itu hebatnya semut, tapi ya kudu titen wah. Ana semut sing rada cerongok. Wadeg karepe dhewe kabeh-kabeh menyandakinya. Kun menyanjak mengendasi walang tudang kuting. Kurang menek si logo pekane ki narike mana kinki. Semut kanda semut kita makin ki. Ya semut badeg kah? Dia makan ya dalam kehidupan, semua kehidupan ini adalah pelajaran. Ya maka Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir awal-awal di dalam kehidupan. Duh, Muhammad Nur, Nabi Muhammad itu kelahirannya 2 kali, nggak seperti kita. Kita ngomong sepisan, wah. Seakan ya orang weruh dadinya kapan? Bahkan Nabi Muhammad mah ya weruh singgawa nure, singgawa cahayane, singgawa zamane Nabi Adam. Kerasa beli Adam gawan Nur Muhammad kerasa. Sampai Sayyid Abdullah lolos nure Kanjeng Nabi ini ya kerasa los. Mancing Mang Siti Aminah.
Makanya wong-wong sing gawe Nur Muhammad ya weruh kapan metune. Ya cahaya mau. Kita kan beli weruh. Jadi kita ki bapak karo semak gawe dinapaika mangsa ketemu wasro. Ya, tapi kalau Rasulullah itu lahir secara nur dulu. Loh, justru ya Al-Barjanji ini yang menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad nur dan jisim. Udah daya dibaca walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah wa idharahu jisma wa ruham bi suratihi wa ma'na naqalahu ila maqarri min sadaqati aminatas wa khasahal qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa walamma aradallah samangsane Gusti Allah menghendaki ngersakaken ibraz diendengaken hakikatul Muhammad dia dari cahaya diendengaken secara jasad wa idharahu jisman waruhan maka diembengakan secara jisim, secara roh, wasura serta dedek pengadege wa maknahu serta watak lan sifate. Dua kali kelahiran ning kene kanda. Naqalahu ila maqarihi maka dipindah dari tempat awal ila maqarihi ning panggonan kang tetep di mana Sadaqatu Aminah Az-Zuhriyah ning wadahe wong wadon kang arane Aminah Az-Zuhriyah yang berkebangsaan Zuhriyah. Wa khasahal qaribul mujib wa khasaha lan milih dipilih hak sapa Siti Aminah al-qaribul mujib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Bi antakuna ummal li Mustafa supaya dadi emboke menusa pilihan ning alam dunia. Maka begitu ngandung Nabi Muhammad umur 2 bulan bapaknya wafat. Goncang nggak ke kejiwaan Siti Aminah? Goncang. Tapi diurusi beli ning Gusti Allah. Diurusi dengan cara apa? Dengan cara diberikan kehebatan kasyaf, terbuka pemikirannya. Bisa ketemu karo malaikat. Enggal bengi ngimpi ketemune karo malaikat. Ketemu karo Nabi Adam, ketemu karo Nabi Ibrahim. Orang yang ketika mimpi ketemu karo Jibril manusia biasa atau luar biasa? Luar biasa. Tingkatnya ke mukmin apa wali? Mukmin apa wali? Wali. Berarti Siti Aminah wali dudu. Wali. Terus orang ngomong, mbok bapaknya Nabi manjing neraka, kampleng dase ki suwe-suwene. Maksudnya yang membawa Nabi Isa Siti Maryam, ya kan Siti Maryam sing laka bapaknya kah diurusi beli Gusti Allah, diurusi meneng bae dodok ning mihrab panganan teka kabeh. Apa maning Nabi Muhammad luwih hebat sing Nabi Musa. Masa mboke paduan bae karsini dari keblebes sawah. Mboke Siti Aminah manusia pilihan. Makanya setiap kali tidur dia bermimpi dengan Jibril, bermimpi ketemu Mikail, iya kan? Loh, ning dijak diwaca pe tutugaken ning kono. Ya, ning di sok ning kalimat akhir walama aradallah kan ana. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil wa utiyat maka ditekani ummuhu emboke Kanjeng Nabi. Faqila orang yang datang itu selalu berkata innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Aminah, engkau sudah datang membawa sayyidul alam. Apa? Tuan dari seluruh alam ini. Jibril tekan ngimpi tenang no Aminah siraku wis nggawa wong hebat wetenge iki aja wedi isun dampingi. Mikail tekan ngomong mekonon, Ibrahim tekan ngomong mekonon, Adam tekan ngomong mekonon, sampai di jelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing dampingi dudu bidan desa wak lahirane
Nabi Muhammad dudu bidan desa sing banturi. Lah siapa? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil Qudusiyah. Hadara ummahu, yang datang itu siapa? Asia, istrinya Fir'aun. Terus Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Wa kana minal hadiratil qudsiyah, itu dari alam qudsiyah, alam kelanggengan. Mudun mendampingi Siti Aminah. Makanya begitu Nabi Muhammad di dalam kandungan Siti Aminah, apa yang terjadi? Wa nudiya bis samawati wal ardi bihamliha di anwarihid Zatiyah wa nudiya bis samawati wal, tersebar kabar, viral. Nabi akhir zaman sekarang sudah ada di dunia, sudah ada dalam kandungan manusia, mulai tersebar kabar, viral dulu. Makanya kalau orang jadi pemimpin harus viral. Enggak viral enggak boleh bisa jadi pemimpin, ya kudu terkenal dikit. Tapi terkenalnya Nabi Muhammad itu langsung Allah. Ya iya, orang perlu tim sukses. Nabi Muhammad dia kayak pemimpin sekian, kudu duwe tim sukses, kudu pasang baligo. Ya Nabi Muhammad orang baligoan mana? Nabi Muhammad beli kayak wong zaman sekian, kok si baligo ngal perapatan. Yari tak delengna kan gemuyu dewek, Pak. Maksudnya dia kan pangkat dhuwur-dhuwur, sekolah dhuwur-dhuwur, pegawene nonggo di perapatan. Iya, dokter Andes MBA MM pegawaian nonggo di perapatan jengak. Aduh. Ngalane bakal fotonya kita gage di udunaken iku. Wah, masa fotonya kita nonggo di dalam kene ya. Nabi Muhammad enggak ada baligo. Terkenal yang menyebarkan jin setan merkayakan muruh kabeh. Nudiya fis samawati wal nudia itu tersebar kabar, berita viral. Fis samawati wal ardi, langit dan di bumi. Penduduk langit tahu semua. Itu Nur Muhammad sudah ada di dunia. Di buminya tahu juga. Makanya wasoba kullu sabili ububi nasimi. Wasoba, mulailah bertiup angin kesejukan. Nabi akhir zaman sudah datang. Wa kusyatil aradu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Kan benar kan ya? Iya, wa kusyatil ard, bumi yang tadinya gersang sekarang mulai menandakan kesuburannya dengan tumbuknya rerumputan bangsa Sundus. Wa aina atisimaru wa adna syajarulil jani jana. Wuwan sing maune masih pentil pada mateng. Begitu Nabi Muhammad ning kandungan. Muhammad Rasulullah wo sing maune mentek mateng. Beli kaya Muhammad kene. Begitu mateng Muhammad pun rontok kabeh wo. Berarti Muhammad kene pun makono. Muhammad Rasulullah wuwan sing maune mentek dadi mateng. Wa adna syajarulil jani jana. Pange ki mengsor mreot. Jadi biasanya tegake mengduwur, pange mengsor adna syajar. Jadi nekuk mengsor lil jani jana, sehingga orang yang mau memetiknya itu menjadi mudah. Terus wadataqat bi amlihi kullu dabatin fil ardi kullu dabatin li quraisyin bi fisahil alsunil arabiyah. Wanataqat, hewan-hewan pun mulai membicarakan tentang Nabi akhir zaman. Wa busyiratul jinnu bi idlali zamanihi wa tuhikatil kahana wa rahibatur ruhbaniyah. Wa busyiratul jin juga memberikan kabar gembira. Terus wantuhikatil kahana, mulai hancur ilmu perdukunan. Al kahana itu perdukunan. Intakahat berarti hancur. Kenapa? Ya mau pintu langit ditutup. Jadi bengen majin ki bisa ngintip. Oh, bocah kun ku jodone kun, matine dina kun. Onene gadange sugi. Bisa bengen majin. Setelah itu tutup pintu langit. Bintang sudah disiapkan. Beli itu jin dongol kepret. Oh, banser ai banser bisa manis jaga. Malaikat yang jaga. Jin setan terkayangan sing dongol ki golongan setan belek, setan kepret dia kepret. Beli bisa buka pintu langit. Makanya wantahakatil kahana wa rahibatir ruhbaniyah wa kharratil asirratu wal asnamu 'alal wujuhi wal afwa.
Ya, kerajaan-kerajaan mulai goncang, bahaya nih. Munculnya nabi baru, kerajaan kita pasti kalah. Karena ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kharratil asyira, patung jungkel. Udah nggak ada harganya patung yang dulunya disembah. Ketika ajaran agama Islam itu datang, sudah tidak disembah lagi. Sekalipun masih akeh patung, sekalipun yang wilayah kene masih akeh patung, tapi beli disembah kan hanya sekedar hiasan, malah dianyang bisa tukune kan. Berapa 500 loh katur tangannya potel, seket. Nah, sampean mending pangeran pada ngelelece kan. Dia masa pangerannya jadi asbak. Bayangin Bang. Iya, bagi penyembah patung itu kan Tuhannya kan. Ini kita tidak dikatakan asbak. Jadi patung setelah datang zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak ada yang disembah, hanya sekedar hiasan. Ya kan, malah dolanan patungnya. Ya, tapi dulu sebelum Rasulullah datang, disembah-sembah. Makanya Ibrahim dugal banding bapaknya kan pun ngaduli patung. Oh, ada kok patung bapak dia yang Ibrahim kalau kampak gede kok. Wah. Wis pragak kampak dikalungakan patung gede geledak. Wah, nyembah geger niku lho pangerane kita aja tugel ndas iki sira. Iya, sijine mau kita baca kuping je sing tugel ku. Sobo pangeran pada tugel zamannya Nabi Akhirnya kan raja kan mengadakan tim investigasi siapa nih yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Keterangan masyarakat merujuk kepada satu orang yang paling benci kepada patung dalam kerajaan kita hanya satu, Ibrahim orangnya. Panggil Ibrahim. Bener beli Ibrahim sira sing mentungi patung pun. Bu. Maksudnya Bu? Ya sampean ngarani kita mana buktinya? Tapi kan pakai kampak lah, kampaknya di mana? Ya itu sama patungnya. Ya wis bakal kampaknya ning kono berarti patung gede, sengit ning patung cilik dikamplengi. Jare Nabi Ibrahim, apa jare rajane? Kamu nih sudah gila Ibrahim. Maksudnya, kun ku patung, masa yang ngamplengi kayak kon wae sing luwihan maning sampean je Gusti. Kita mata karani patung yang sampean nyembah-nyembah patung bokat bisa ngamplengi wong. Jadi patung beli bisa Gusti. Beli bisa Bapak. Beli bisa. Ya kena ngapa disembahi di kaki. Belum beraja. Yang barangnya raja wah, bakal kalah debat ya wis tangkap Ibrahim. Oh, lho. Jangan ya wong NU beli yang debat karo golongan. Kenang apa? Bakal kalah ngajak ke gulet kon ini. Nah iya, raja kalau depannya kan karo Ibrahim. Mana buktinya saya menghancurkan patung itu? Siapa saksinya? Kalau ada CCTV, buka CCTV-nya. Ternyata kosong semua, nggak ada. Lalu atas dasar apa Tuan Raja menuduh saya? Karena orang yang paling membenci patung. Apakah dengan kebencian berarti saya menjadi seorang pelaku menghancurkan patung-patung itu? Aku tuh cerdas Pak, gawe alibi itu. Kayak enggak. Tuh buktinya kampake ana ning kono. Ya berarti bokat pangeran pun sing kebuki pangeran lembut. Nang risi kakean pangeran kumanan. Bener sukuan tumpeng ning kono kabeh karena pangerannya akeh kan akhirnya dibagi-bagi tumpengnya kok. Ya, akhirnya tetap Ibrahim tetap kalah wong raja wah. Kan ya aja pati teman-teman nglawan niku. Nglawan kuwu camat semenangak kader sidan RT. Kalau tidak punya data, bukti yang valid dan strategis ya aja ngelawan, apalagi menyebarkan hoax. Kalau memang kamu tidak cocok dengan kepemerintahan, jangan nulis di status, ditekani biar umay kuwu nih. Kita beli cocok Bu membangun ning kono. Apa alasannya? Nanti kuwu memberikan alasan. Sudah beli cocok karo pembangunan gawene status. Fitnah ini. Orang yang gentleman itu nggak mungkin nulis status. Kalau memang kubu itu bersalah, kumpulkan datanya, kumpulkan faktanya. Kamu jangan tulis status, kali kirim memang kejaksaan. Kok gak diselidiki? Jungkel mangsa burung apa kebener? Jelas. Geradak geruduk kakek demo urip. Sak ndeleng lane Pak, dalan macet bae. Nah, iya, kalau kamu memang punya data, punya fakta yang jelas, ngapain ditulis di situ? Hanya menghancurkan nama orang. Ketika kubunya kejem tuntut balik Pak beli remek ukurannya guys. Pencemaran nama baik bisa pasal berlapis.
Ya makane balik maning Ibrahim lah, bukan tuh Ibrahim mungkin yang Ibrahim kan urusannya karo raja. Tangkap Ibrahim, nanti diobong yang nabi ya santai banget tapi apa nih geni malaikat pada mudun brene Ibrahim uduna udan beta akan berjemur orang butuh. Lamun Ibrahim kene ana wong tatamu ya kaberan. Do Ibrahim Rasulullah nggak mau dibantu siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung Gusti Allah sing mudun. Jibril kasih tahu Ibrahim. Kasih tahu itu api. Akhirnya mudun ayat ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Ibrahim membaca pun ya narukuni bardan, begitu mancing ya adem les Pak, kayak AC. Makanya wong-wong sekin kan akeh sing ngamalakan ilmu kin, tapi kan ana wiridane ana tapae beli padung waca bae. Kadang-kadang ini ayat ini nih kalau ada api besar ini dibaca isrok sira sing baca. Ana wong kubaran umah male ya narukuni bardan wa salaman ala mancing mateng sira Qur'ane. Kenapa Ibrahim beli mateng? Karena kan yakin karo Gusti Allah sira mendadak wacane. Makanya ayat itu akan menjadi hebat bukan karena hanya dibaca sekali dua kali, tapi diperdalam. Makanya wong bengen gawane tasbih. Kenapa dihitung? Bismillahirrahmanirrahim itu bisa ada konektivitas dibaca berapa kali? Hitung bak berapa, sin berapa, mim berapa, alif berapa, lam berapa, ha berapa, terus semuanya jumlah. Oh berarti bismillah itu bisa ada konektivitas ketika dibaca 786 kali. Bakal beli ngerti ilmune menang aja kakek ngomong. Kenapa kulhu diwaca ping telu? Kenapa la ilaha illallah? Ya Abah Anom menyarankan 165 karena la ilaha illallah jumlahnya 165. Alif berapa? 1, lam 30 nilainya tuh. Nah, ya, makanya ngaji kitab kuneku. Ya, nah, ada rumusnya. Alif berapa, ba berapa, ja berapa. Tertinggi itu gha 1000 nilainya tuh. Makanya astagfirullah paling gede anak gin jiji. Ghain itu 1000 nilainya. Oh, ana rumusnya belajar sebenarnya aja ngancil bae. Unana wong gawa tasbih ngomong sira aja medit karo Gusti Allah itu urusan medit. Memang ana hitungane. Bakal beli ngerti meneng. Ibarate sampeyan sakit. Marek ning dokter. Dok, saya nih sakit, keluarnya begini. Cek ning dokter, tekanan darahnya sekian. Oh, berarti penyakitnya ini. Terus dipayi obat ning dokter. Ini, Pak, obatnya nih yang besar-besar sing gede-gede ki diinung sedina ping telu. Kien sing cilik-cilik diinung sedina sepisan. Pasien yang baik nggak akan mikir ini petunjuk dokter, tekang rumah ya langsung diinung. Sing cilik sepisan, sing gede ping telu. Bakal sing sok pinter bari mlaku mikir goblok dokter. Mangsa sing gede-gede sedina ping telu. Ya beli. Ki wong sok pinter kaya kenen ki model. Akhirnya diwalik. Sing cilik diinung sedina ping telu, sing gede sedina waras beli. Bisa aja boro waras beli mati be untung wong kaya kenen. Makanya kenapa kulhu dibaca sekian kali? Kenapa la ilaha illallah? Itu ada rumusnya. Kalau kamu belum masuk dalam ya dosis aurat ini, kamu nggak usah protes kali jalanaken. Bakat tahlilan kulhune ping semene la ilaha illallah udah jalankan aja. Wis ana dosisnya kunku. Aja sampai overdosis konene jin sing marak. Apa ada wiridan overdosis? Jake Pak wiridan overdosis dadi ning gojlek. Plalang, lolong jagat awan, nganggo jas, nganggo dasi beli celanaan, nggawane baterai cara corot. Kakek wirid kan kilo. Lah kenapa? Karena tidak mempunyai guru pembimbing berapa kali dia baca sehingga dia nggak tahu yang datang tuh malaikat apa jin gorong-gorong.
Karena setan itu tugasnya mengganggu. Ya kan zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, apa boleh diganggu nih iblis? Lagi enak-enaknya wiridan, Pak. Illallah, illallah. Cahaya lob ning depan. Terang. Kemudian berkata, ya Abdul Qadir, atamtal kalimah. Al-an halaltu ma qad haramallah. Sekarang apa yang diharamkan oleh Allah semua aku halalkan. Kamu bebas. Syekh Abdul Qadir wali, Pak. Ana suara makonon cek sendal, kepret di setan, kepret gitu. Dia tahu yang datang itu setan. Serok Qadir kene sing tapa. Kuburan illallah, illallah, ana suara Qadir. Iya yut. Wis cukup saliramu anggoneng tapa ning tanah kene, Cung. Balikan ning umah apa kang dikarep saliramu bakal kasembatan. Wis Maria sembayange, Maria puasane, Maria wiride nurut tak ning eyang ya, Cung. Nurut wak mari sembayange kene. Qadir kene kun. Makanya ketika wiridan kudu ana guruwe, kudu ana watese, kudu ana tata carane supaya apa? Bokat sing teka setan gorong-gorong. One nenggal suara Juman yang kamare nyerudung bae menyane kurah liline disulet kok bakal keluk berarti dalam kondisi bahaya di pos konon. Dan makanya jadi belajar dalam tata keilmuan setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilanjut oleh siapa? Oleh orang yang sanad keilmuannya jelas kepada Rasulullah. Makanya sing beli pati-pati jelas-jelas wis tinggalaken bae. Karena zaman sekin ki akeh kiai dadak-dadakan ngaji beli mondok beli ketemu dadi kiai bae lho. Makanya kula sering nyaranaken ning panitia kalau mencari kiai mau balik tolong diceliti dulu. Mau ne mondoke ngendi, ngajine ngendi, aja padu kiai bae. Nantinya tidak bisa memberikan penjelasan penerangan kepada umat, hanya mengadu domba umat akhirnya. Gara-gara kuno tukar itu masar bener. Bakal urip wis pada tukaran, wis lah kesing petak. Jadi sedurunge sampean tukaran sadari. Kadang ngibadah ku sing nyatet ku malaikat Gusti Allah, duduk kita sing nyatet. Mung kadang-kadang kita nek wis dadi pangeran, ora diterima ngibadah iraku. Nusin nerima bapak tuane tekin. Itu tidak sah. Ya yang mengesahkan itu bukan kamu kok. Allah Subhanahu wa taala. Kita menghukumi secara zahir, wallahu yahkumu ala sarair. Kalau masalah hati itu biarkan Allah yang menilai. Kita hanya bisa menilai dari luar. Juga jangan kasar kan caranya. Ya iya, jadi bersopan santun lah. Ya kan kalau kita kasar di dalam kehidupan, tidak ada manusia yang pengen dikasari dalam kehidupan. Kenapa para wali itu sukses menyebarkan Islam di tanah Jawa? Padahal di Jawa dan Sunda ini jauh sebelum Islam itu datang, Buddha dan Hindu yang bercokol pertama kali. Kenapa Islam bisa masuk? Karena carane. Surah lamun para wali nyebarakan Islam ya karo kayak Islam model kafir, sesat mati ngulu surah kuburannya. Aja sembarangan mah. Penghuni Pasundan, penghuni tanah Jawa itu bukan orang sembarangan. Wong sakti mandraguna, totosan yang bujanan yang kulit, orang mempan papak palu yang pandai, mabur tanpa lar, meletik tanpa selentik, bisa hilang sapan jagongan. Ilmu ne wong korep meneng ceplas bisa ngilang. Sampai hari ini anak putu ini masih akeh sing bisa. Lu sabar aja Kang. Telangan bos sing duwe utang Bang. Bener beli sih wah kita ngomong ki. Yang durung suwe tanda iring-iringan anak materi bang liwat dilirik lakat sih. Berarti kan bisa ngilang bocah ini. Nah, penghuni tanah Jawa bukan manusia sembarangan. Ya, makanya begitu para kiai-kiai biasa yang datang ke tanah Jawa itu hilang tanpa jejak.
1.500 ulama yang dikirimkan dari wilayah Arab itu semuanya hilang tanpa jejak, mati kabeh. Bisa bercokol di tanah Jawa kepoko sing dikirim anak putune Nabi. Siapa? Syekh Subakir. Mudon meng tanah Jawa, pasang hijib, tulis tumbal tanah Jawa, jin setan perkayangan hancur kabeh, bubar sing tanah Jawa. Termasuk yang menyusul generasi berikutnya ya Syekh Datul Kafi. Siapa? Ponakane inki. Ponakane Syekh Subakir, wong papat mudunku. Syekh Datul Kafi, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim, sijine wadon arane Syarifatul Baghdad. Syekh Abdurrahman siapa? Pangeran Panjunan. Mana dua anak arane Pangeran Muhammad, siapa? Raja Sumedang. Pangeran Natakusuma, itu cucu dari Syekh Abdurrahim. Aja AO bae wah. Ya, iya, termasuk Kerawang itu kan kota hebat. Yo, penggeden Kerawang wah ada. Yo, Kerawang itu orang yang paling berani. Wah. Satu-satunya orang yang membakar Masjid Agung Cirebon, wong di Kerawang, Pangeran Welang. Wah. Kerawang kan masih Sunda wiwitan mau nih. Golongannya Kentring Manik, Mayang Sunda meneki. Prabu Raja Besi kan, apa bling-bling wajar, wong hebat gini. Ya, tapi ketika Syekh Datul Kafi yang datang, kemudian yang datang siapa? Prabu Siliwangi, maka damai Islamnya. Karena Siliwangi menginginkan Pajajaran kita hidup sejajar. Harapan Islam, harapan Hindu, harapan Buddha semua istri saya. Makanya Prabu Siliwangi rabine sing Islam ya ana, sing Hindu ya ana, sing Buddha ya ana, sing Cina ya ana. Sing Hindu siapa aja Kang? Rambut kasih. Budane bakal sing Buddha Kentring Manik Mayang Sunda, kakangnya Amuk Marugul. Iya kan? Nah iya. Cina adiknya Dambu Awang, Ratu Cempa. Islam, nah Islamnya Nyi Subang Karancang. Kerancang-kerancangnya siapa mending? Subang Karancang, jadi Subang Kerancang. Siapa Subang Karancang itu? Kenapa merujak? Yang Subang Karancang itu wong kene asline wong Cirebon. Anaknya siapa? Anaknya seorang raja di wilayah kerajaan Singapura. Arane Ki Gedeng Tapa. Siapa Ki Gedeng Tapa yang sesungguhnya? Ki Gedeng Tapa sesungguhnya itu adalah Ki Jambu Karang. Siapa Ki Jambu Karang? Muridnya Syekh Maulana Isa. Jadi murid wali, wak. Makanya begitu anak Syekh Datul Kafi dititipna cegah didikan anaknya kita ne durung pati bisa karena mimpin kerajaan. Maka diserahkanlah kepada Syekh Datul Kafi. Itu murid pertama, nanti disusul dengan murid kedua yang namanya Raden Permana Kusuma. Nanti dari penduduk Indramayu Islam pertama namanya Jebuk Angrum. Saja AO wah sampean nggih. Saya rongokaken kene. Nah, iya, jadi Syekh Datul Kafi. Nanti ada ya Raden Jaya Dewata kan turun. Siliwangi kuntes kawinan, bengene marane Jaya Dewata. Makanya beli di akun yang Kesangyangan setelah mendapatkan gelar Siliwangi, nggak ada dalam Kesangyangan Siliwangi, adanya Jaya Dewata. Cuman arane politik, wah, mancing Islam tapi masih menjadi raja di Kesangyangan. Islam nggak ya Islam, wah. Ya kali Prabu Siliwangi masa kudu tempeng-tempengaken kita Islam. Lamun iya Islam ya remek konene, karena belajar ilmu politik. Maksudnya Kang, kalau Siliwangi memproklamirkan ini Islam, engkau nek dipateni sesiliwanginya kedik. Kun tidak memproklamirkan diri menjadi Islam, masih ngadeg ning Kesangyangan. Begitu wong Kesangyangan ganggu anak putune, anaknya kita kunku. Sirang ganggu pun berarti ganggu. Akhirnya terlindungi. Itu politik, bro. Ngerti beli sudah gimana? Ya sama dengan Nabi Muhammad kan. Kenapa pamannya Nabi, bapaknya Sayyidina Ali kan dicap bukan Islam, ya kan? Masuk Islam nggak? Enggak. Ya itu politik.
Loh, kenapa? Kalau Abdul Muthalib itu masuk Islam, dipateni semuthalib-muthalibnya kedik. Makanya Abdul Muthalib bertahan dalam posisi kepemimpinan suku Quraisy. Biarkan Allah yang tahu saya beriman atau tidak. Orang yang tahu pertama kali itu Nabi siapa? Ya mamange. Sengawi cilik di gawe dagangan, aja mangkat mana? Kinki Nabi akhir buru beli mamange. Daripada wong kene buru ga mamange. Ngandel ya ngandel, percaya, bukti nih pelindung Nabi Muhammad itu mamanya. Ya ada pun neraka atau surga itu urusannya kita, Pak. Pun mah sudah menak banget orang ini wong neraka kabeh kok. Jadi manci surga dewe kan ployong sok. Terus tekang kanang surga dewe kan perangsane enak delangap belaka batur ya kok. Ini aja belaka-belaka uripe ya. Ya iya. Jadi ternyata subhanallah berjanji mengungkap sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi muhammadan li annahu satuhmadu uqba wa sammihi Aminah benjang babareng bayikin ki lahir aranana kelawan jeneng Muhammad. Jadi siapa sih ngarani Nabi Muhammad? Halo? Siapa sih ngarani Nabi Muhammad ki arane Muhammad? Aminah. Siti Aminah, ya menurut riwayat kian. Dari mana Aminah mendapatkan nama Muhammad itu? Dari mimpi. Wa utiyat ulmuhu fil manami faqila lahi innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi. Nanti kamu kasih nama nih anak Muhammad, kasih nama Muhammad. Li anna usatuhmaduhu uqba, karena dia akan dipuja oleh semua orang. Tapi di riwayat lain yang memberi nama itu adalah kakeknya. Wa aulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan wa akroma maswa. Mana yang benar? Ini namanya sejarah. Kamu jangan menyalahkan salah satunya. Karena ketika sejarah itu berbeda, enggak bisa dibilang salah. Karena masing-masing punya versi. Aja maning kita beda, sabar janji, ternyata kan beda riwayatnya. Walamma aradallah menceritakan yang ngasih nama itu adalah ibunya, dalam wabaroza yang ngasih nama itu kakeknya. Kamu jangan pertentangkan, udah diem. Atau ya kalau orang bijak itu apa? Majmu' riwayatain, mengumpulkan dua riwayat ini. Bisa jadi idenya dari ibunya yang memproklamirkan nama itu kakeknya. Tuh orang bijak. Makanya sebijak mungkin kita menyikapi sebuah perbedaan. Ajakun madume beda mong kembul, ya repot tuh. Bisa nih bersatu. Persatuan yang hebat, persatuan yang hebat itu ketika kalian berbeda bisa bersatu, itu hebat. Baka pada kabeh yo hebat ora apa. Kebun binatang dadine rame karena isinya macam-macam. Anak ketek, anak jarane, anak kebone, maka diarane kebun binatang. Lamun isinya ketek kabeh ya arane kebun ketek. Ya, maka dari sebuah perbedaan kehidupan ini, mari kita belajar bersatu, berpadu, bersama-sama. Caranya pegang ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang begitu jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Wis aja tukaran maning. Kun mak yang tahlil blik yang wis tapi menengah. Yang marhabanan manggap blik yang enggak jadi masalah. Kader bengen marhabanan lah kasira ke orang ruwet apa sing ngawit bengen ka ya ruwet sote tempo sekian ki bengen mau ora kita marhabanan gal bengi bocah masih ake turun ning masjid turun ning tajuk sekian ning masjid ditulis dilarang tidur di dalam masjid. Dadi nggo apa bae masjid masa Gusti Allah ana jam buka ya Pak. Ya masjid itu kunci sih. Berarti bakal masjid itu kunci kan Gusti Allah ada jam buka ya gitu. Kayak praktek dokter tadi.
Ya iya, jadi kembalikan anak-anak kita tidur di dalam masjid, bermain di masjid, dalam kehidupan lingkungan masjid. Ya minimal kalau sering di masjid, subhanallah, seatos-atos hatinya manusia bisa hancur kok. Asal sering. Ya, daripada banyu 200 liter disiram makan waktu belarak, nggak akan merubah batu itu, hanya sekedar bersih. Tapi ketika 500 liter kamu gantung, kamu teteskan secara rutin per 5 detik, kecelak, bolong beli batu. Jadi sing penting mas sering ngaji, Pak. Oh, jakun mau bakono ki sing kono-kono rutuk. Ya mau bersih doang, Pak. Nancep membeli, sing nancepaken ya kiai kene sing dina ngomongi kanang sing bener aja nglawan karo wong tua kun manggal dina ngeclak Pak. Tembus ning jero ati bakakin kan kerutukan ya lumayan lah dibersihni bayakin ki ora semangat dia kita ki arep masjid baikin mantes pengajian ya anak ngonone aku ya arane kalau lagi dibasuh blarakin ki banyu ki. Nah siapa yang akan memasukkan nanti ya kuwen mau senajana setitik kecelak 5.000 liter orang dibanjurakan yang watu tapi dikecelakakan yang watu bisa bolong kayak lumpang watu tapi bakal disiramakan roba beli batunya beli roba tapi ketika terus-terusan dihajar setiap sore Jumat dibacakan ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika wa ya Habib salam alaika salawatullah terus unggal dina diwacakakan pun indahnya beli tembus-tembus ta hatiku unggal dina dolanan ning masjid basuh sikil karo banyu masjid adu se banyu masjid tembus wa kapan-kapan enggak makanya aja lo ngumbangi bocah cilik dolanan ning masjid bakal bocah cilik ramai bubar aja ning masjid ketika anak-anakmu kamu usir dari masjid maka jangan pernah kamu merasa sakit ketika mereka main di diskotik. Nah apa galak ning masjid deh iya justru dengan kedatangan anak-anak itulah yang harus kita bina priwen caranya aja ribut kita bikinkan tempat ya bila perlu masjid pai PlayStation wah kita mah ya kasih wifi syaratnya apa begitu adzan maghrib semua wifi tutup iya balik beli bocah beli balik menang banding masjid ngenteni dibuka maning si wifi nya di situ kita cara ngandang anak-anak kita tuh bila perlu ya apalagi sekarang game ML kan sudah mulai masuk kurikulum sudah masuk kurikulum sekarang tuh ya ngolah hadiah 11 miliar kan kini lagi tanding ki wingi Indonesia Malaysia kah iya 3-1 kan ya itu kan game iya karo lawas 5-1 kan ya itu kan AFF iya mau wingi kan PUBG kan ya iya kan macam-macam nah maka kita harus ikat anak-anak kita supaya betah di masjid betah di musola dikecelaki banyunya titik wah itu kan ini dolanan ayo game sewarep genang waya ngaji stop game tutup wifi ini begitu karena kita bersaing dengan dunia modern kita juga harus berpikir modern dong ya ning masjid pai kulkas pai lapangan tenis serogar medal mentinang iya ana sandiwara ana organ ribut yo santri ning kono kabeh wis temen ribut kedudu santri kita akhirnya semuanya terarah dalam kehidupan maka ketika kula lan panjenengan sami kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala Allah akan tunjukkan jalan menuju kedekatan dan keselamatan dunia sampai akhirat amin ya rabbal mana nggak terus ini balik atuhin makin bayangan kita kan paling 2 jam nyampe ya 2 jam ternyata kok ternyata sing kerasa masih aduhin
Ya tapi ya untung lah, biasa kejar tayang kan mobilnya. Berangkat dari rumah itu jam 7.30, sampai sini jam 29.38. Hitung bae Pak, lumayan cepet lah ngono. Iya, alhamdulillah, sehingga kongkon mampir dikit, oh, wis bengi melas masyarakatnya bukan pada ngantuk. Ternyata lah kasih ngantuk-ngantuk tiga kegini. Ya alhamdulillah, berarti Anda adalah orang-orang yang betul-betul kuat untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dadi kun mas sampean aja ngomong terus-terus suki kene bukat pada derep ora ya. Iya, bari konene aja pada ngantuk subuh jadi ulah cekapaken semanten. Kan wis pragat kini kajiannya ki ora. Kan wis atiril kini ki. Ketika begitu wasami idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqba, kan atiril. Mana kakaknya kan wala matama yang kok mulut maning wala matama. Oh, nah di singaran ngaji kan ana bab-babe wak sengatiril maksud kabeh. Iya wis sengatiril kan dibahas wala ma aradallah. Kok ngundang maning mulutan kari wala matama sampai masa pragata banget nokna berjanji bega mulutan mah. Ya alhamdulillah. Jadi kun mas sampean arep ngomong terus-terus beli-beli kita marapan wisan karena pembahasan sangat dirilewis prakat. Ya dados kurang langkunge saking gula nyuwun agunganipun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan gula awit awal sampai tekan akhir. Sekalian dongakeun ke. Oh awas beda bakal donga makin ke. Ya jadi mau kan ngaji wakin donga masih jeneng urusane. Nah, iya. Ya, ngerti dewek belah mun mah. Ya guyon gini pan dia guyon kita mah asli guyon. Ya temenan ya tadi bagus ya anu mah. Ya monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amika fi mazida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.